Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video tutorial lengkap untuk pemula belajar saham. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membagikan ilmu tentang membaca indikator momentum. Nah, perihal momentum ini silakan Anda baca dulu supaya paham ya yang dimaksud dengan momentum ini apa. Silakan Anda bisa akses ke Stockbit saya di bagian bab 3 ya. Di bab 3. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung melalui channel YouTube saya dan bukan orang Stockbit asli ya, Anda bisa mengunjungi Stockbit saya dengan username Faisal Wibawa. Nah, di sana lengkap materi tertulisnya. Cuman untuk materi video saya khususkan di YouTube. Nah, channel YouTube saya juga saya taruh di Stockbit saya. Oke, teman-teman sekalian, silakan dibaca-baca dulu ya tentang indikator momentum ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke membaca indikator momentum, kita bahas dulu sedikit ya perihal momentum. Kenapa sih momentum itu menjadi penting sebagai salah satu alasan kita membeli saham? Jadi teman-teman mungkin sudah belajar ya di video saya sebelumnya, video-video awal, bahwa saya menganalogikan bahwa ketika saham itu bergerak di antara support dan resistance, kan seperti anak-anak yang melempar bola ya, kalau lemparnya ke atas tertahan di atap itu namanya resistance kalau di pasar modal dan di analisis saham. Tapi kalau dia mantul lagi di tanah ya, mantul di lantai, ya lantai itu jadi support ya, istilahnya di analisis kita gitu. Nah, kadangkala bola yang dilempar ke anak-anak itu, di bola yang dilempar anak-anak ke atap itu, atapnya jadi jebol, plafonnya jadi jebol. Kenapa? Karena tenaganya besar. Nah, tenaganya ini teman-teman sekalian di pasar modal kita sebut sebagai momentum ya. Mustahil harga itu naik drastis seperti ini ya kalau dia tidak punya momentum begitu. Pun sama ya. Misalkan ada harga turun begini teman-teman sekalian. Harga ini turun. Ini kalau nggak ada momentumnya, nggak akan bisa turun seperti ini, nggak akan bisa. Jadi naik turunnya harga saham itu sangat dipengaruhi oleh satu ini, momentum ya. Jadi memahami momentum ini sangat-sangat penting teman-teman sekalian. Saya akan kasih contoh momentum di dunia nyata itu seperti apa. Contohnya orang jualan es teh di pengajian ya teman-teman sekalian. Itu yang jual es teh di pengajian sebenarnya dia paham itu. Ketika ada orang rame-rame nonton pengajian, oh haus dong, apalagi ketawa terus nih karena penceramahnya ya menghibur lah gitu ya kan, suka bercanda lah, ketawa kan butuh tenaga ya guys ya, serat juga tenggorokan gitu kan. Nah, maka penjual es teh ini melihat di sana tuh ada momentum untuk jualan. Sama kalau Anda lihat berita-berita bom Sarinah itu. Bom Sarinah itu kan viral bukan cuma bomnya aja, tapi berita-berita Starbucks keliling ya, penjual kopi keliling. Terus itu ada tukang sate juga ya, yang masuk berita, orang ada lagi bom tembak-tembakan, dia jualan. Nah, yang dicari sama tukang sate, tukang es di pengajian, ini sebenarnya adalah momentum. Nah, Anda yang investor jangan sampai juga kalah sama mereka-mereka ini. Masa kalah sama yang jual es teh di pengajian cari momentum? Nah, Anda juga harus pintar cari momentumnya. Momentum-momentum di pasar modal akan saya jelaskan pada video-video nanti yang lainnya. Juga materi-materi tertulis yang akan saya susun. Nah, tetapi untuk pengantarnya Anda bisa kunjungi di Stockbit saya, membaca terlebih dahulu momentum ini seperti apa. Itu saya jelaskan saja sedikit ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang indikator momentum teman-teman. Jadi kita tidak akan menggunakan banyak-banyak indikator ya. Indikator yang kita gunakan tuh cuma dua ini saja, RSI atau stok RSI. Anda mau pakai dua-duanya juga silahkan, mau pakai satu saja juga silahkan. Tapi kalau Anda mau pakai satu, saya sarankan sih RSI ini ya. Saya sarankan RSI. Kalau mau pakai dua juga silahkan. Tetapi saya pakai biasa dua-dua juga. Misalkan Anda belum terbiasa pakai dua, masih bingung ya, silakan pakai satu aja. Ya, di mana yang Anda mudah aja teman-teman sekalian. Nah, jadi misalkan Anda tambahkan ya, begini. Tampilannya beginilah tampilannya ya. Nah,
sebelum saya mengajarkan Anda cara membaca garis-garis ini, saya akan jelaskan dulu anatominya. Atau saya akan jelaskan dulu bagian-bagiannya sehingga nanti Anda paham. Oh, cara membaca indikator ini seperti ini toh ternyata, gitu ya. Nah, saya akan mulai dulu. Oke, sorry, saya lupa tadi jelaskan. Kalau Anda mau tahu, RSI ini adalah yang warna biru ini, dan stok RSI ini adalah yang ada 2 garis ini tadi. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas RSI dulu deh ya. Satu persatu kita akan bahas. Baik, teman-teman sekalian. Jadi, RSI ini fungsinya juga adalah mengukur momentum itu tadi. Nah, karena Anda nggak mungkin survei di lapangan kan, jadi Anda cuma membaca data momentumnya di chart laptop saja gitu. Nah, untuk membaca momentumnya Anda harus tahu dulu di manakah momentum yang kuat, di manakah momentum yang lemah. Karena Anda nggak mungkin beli saham karena momentumnya lagi lemah ya. Anda harus beli saham ya ketika momentumnya itu lagi kuat gitu. Sehingga Anda nanti ngikutin uptrend yang berkelanjutan. Begitu teman-teman sekalian. Oke. Kalau kita buka, nah di sini bagian setting ya. Ada 3 zona utama dari RSI ini sebagai indikator momentum. Yang pertama adalah zona 70 dan zona 30. Nah, di sini ada upper limit, middle limit, sama lower limit. Nah, apa sih fungsi-fungsi limitnya ini? Nah, begini teman-teman. Saya coba tuliskan supaya lebih enak ya. Kalau garis indikator itu bergerak di atas 70 atau di area 30, atau di area 70, muter-muter aja di area 70 ya, gitu. Nah, maka dia dikatakan sebagai jenuh beli, oke? Atau istilah kerennya ya, bahasa Inggrisnya itu overbought, oke. Nah, garis indikator kalau bergerak di bawah 30 atau di area 30 ya, muter-muter aja, maka ini namanya jenuh jual atau oversold ya. Oke, nah Anda pasti bertanya-tanya, terus apa pentingnya kita mengetahui kalau garis indikator ini masuk di area overbought ataupun dia masuk di area oversold? Oke, karena yang diukur ini adalah momentum, maka ketika garis indikator yang warna biru ini dia bergerak di area 70 atau di atas 70 teman-teman sekalian, maka bisa dikatakan harga pada saat itu ya. Jadi indikatornya ini bergerak di atas 70, jadi harga pada saat itu ya dia sedang dalam kondisi jenuh beli alias mentok gitu ya. Jadi kemungkinannya untuk naik itu sudah semakin mengecil ya. Jadi kemungkinan untuk naiknya itu sudah semakin mengecil. Akan ada tanda-tanda pembalikan harga. Oke? Akan ada tanda-tanda pembalikan harga. Dalam suatu kasus ya, ketika harga itu bergerak sedangkan indikator ini menuju area overbought ya, bisa juga sebagai indikasi harga akan terus bergerak naik ya. Cuman itu nanti saya jelaskan pada bab-bab lain ya, faktor-faktor khusus itu. Sebaliknya teman-teman, kalau misalkannya harga itu turun ya, atau harga itu bergerak juga, sedangkan indikator bergerak juga di bawah area 30, nah maka pada saat itu kondisi dari indikator ini dia masuk jenuh jual ya. Jenuh jual itu nanti efeknya adalah harga akan berbalik arah menjadi naik. Oke? Gitu. Jadi kalau misalkan garis indikator ini naik ke atas ya, masuk ke zona 70 atau di area 70, nah maka akan ada indikasi harga akan bergerak turun. Pun sebaliknya, kalau harganya nanti turun terus indikator ini menunjukkan di area 30 atau di bawah 30 ya
maka harga ada indikasi untuk berbalik arah menjadi naik gitu. Nah, sekarang saya akan spill dulu contohnya teman-teman sekalian ya. Contoh dari implementasi teori ini. Di sini sangat-sangat bisa kita lihat dengan jelas ya. Nah, ini garis indikatornya, saya geser ke sini. Ini garis indikatornya ya. Nah, kita besarin aja supaya enak lihatnya. Oke. Ini kan harga naik teman-teman ya. Harga naik. Nah, kalau Anda perhatikan, indikator ini bergerak seperti layaknya harga bergerak ya. Jadi dia seiring pergerakan harga. Wajar karena diukur juga adalah kekuatan momentumnya ya. Jadi kalau harganya naik, indikatornya juga ikut naik ya, karena dia mengukur momentum harga ini tadi. Nah, perhatikan. Naik. Nah, ini yang putus-putus ini zona 70, yang di tengah ini 50, yang di bawah ini 30. Perhatikan ketika kemudian indikator ini masuk ke area jenuh beli ya, di atas 70. Nah, maka harga tidak lama kemudian dia turun. Oke, menarik ya. Pun sama teman-teman, ketika kemudian harga ini turun ya, dan kita sudah bisa lihat di sini dia masuk area oversold ya. Karena bergerak di bawah 30 atau di area 30 ya. Nah, di sini bergerak di bawah 30 dan muter-muter di area 30, maka nggak lama harga naik, teman-teman sekalian. Jadi jual beli saham itu nanti mengikuti momentum yang ditunjukkan oleh indikator ini. Begitu. Singkat saja ya, mudah sekali dipahami. Jadi Anda tinggal ngikutin siklusnya ini saja ya. Nanti siklusnya ini saja dalam melakukan jual dan beli saham. Nah, berapa harganya bagus beli itu kapan segala macamnya. Nah, nanti akan dibantu oleh moving average yang saya sudah bahas di video sebelumnya gitu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya ya, penjelasan mengenai moving average 20, 50, 100 dan 200, Anda bisa klik di sini. Nanti akan langsung diarahkan ke videonya, ada 2 part, oke? Nah, ini kan RSI tadi Mas ya. Terus stok RSI gimana? Sama aja cara pembacaannya. Oh iya, saya lupa. Di antara zona 70 dan 30 ini nanti ada zona 50 ya. Saya coba jelaskan. Saya jelaskan sekarang apa nanti ya? Sekarang aja deh ya. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini adalah ada zona 50. Nah, 50 ini sering jadi acuan buat para analis untuk menandakan apakah momentum kuat atau lemah gitu. Nah, jadi meskipun nanti misalkan kan sudah turun nih gitu kan di area 30. Wah, berarti nanti harganya bakal naik dong. Tidak semudah itu Ferguso. Nah, syaratnya adalah indikator ini harus melewati dulu area yang namanya midlaner ini tadi. Wah, midlaner guys, kayak Mobile Legend. Jadi di tengah ini ya, area garis tengahnya ini, dia harus lewat dulu di zona 50 ini. Dari bawah ke atas baru bisa dikatakan momentumnya kuat ya. Tapi kalau tidak, ya nggak bisa ya. Momentumnya masih lemah. Jadi 50 ini ada persimpangan antara lemah dan kuat. Pun sama ya, di sini misalkan dia turun, kalau sudah indikatornya lewat dari garis 50, maka penurunannya valid, dia akan terus turun. Sama ini, kalau dia sudah lewat garis 50, momentumnya valid, dia akan naik terus ya. Sama ini juga nih. Break 50-nya, momentumnya akan terus naik. Begitu teman-teman. Nah, stok RSI itu juga kurang lebih sama ya. Cara membacanya, kita tambahkan saja. Ini kita hapus dulu RSI-nya karena sudah dibahas. Nah ya. Nah, ini sama aja teman-teman ya. Nah, tadi kalau zonanya RSI itu 70-30, cuman kalau di stok RSI dia 80-20. Nah, ini bisa lihat di pojok kanan 79,9 ya. Di sini ini 8. Ini 80, sorry, ini 80, ini 20. Jadi kalau misalkan dia sudah masuk area 20, maka akan ada indikasi harganya naik seperti ini. 20, lewatin dulu dia 50 ini ya, baru kemudian kita bisa kategorikan dia bisa naik. Sama aja dia implementasinya. Cuma di sini dia nggak pakai garis tengah ya. Saya sih biasanya nunggu harganya naik dulu lewat 50,
baru saya berani beli. Nah, area-area 80-20 ini cuma menjadi sinyal saja kalau misalkan nanti harganya ada indikasi ya, masih indikasi, masih tanda-tanda kalau harganya mau berbalik arah. Sama nih turun nanti dia kan. Nah, yang ini sempat di sini dia turun lagi ya, gitu. Yang lebih halus memang RSI sih teman-teman. Yang sering dipakai analis itu RSI, tapi nggak jadi masalah. Mau pakai satu ini boleh, mau pakai dua juga boleh. Tapi biasanya sih pakai dua ya. Stok RSI dan RSI. Oke, sampai situ dulu ya. Sebelum videonya ini terlalu panjang, saya akan kasih di part 2-nya nanti cara implementasinya di chart langsung bersama dengan moving average yang 4 pada video sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan videonya. Jangan lupa follow saya di Stockbit untuk belajar saham secara lengkap, khusus untuk pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.